melanjutkan kajian Fatawa Arkanil Islam, dan pada kesempatan malam ini biidznillah kita akan mengambil beberapa faedah dari pembahasan beliau terkait dengan ilmu fikih. Pertanyaan yang pertama dalam kesempatan ini di sini tertulis sebagai pertanyaan yang ke-262. As-su'al, ma hukmu raf'il yadain wa du'a ba'da shalah. Seorang penanya mengatakan, apa hukumnya mengangkat kedua tangan wa du'a ba'da shalah, dan berdoa setelah sholat. Baik, pertanyaannya kita ulangi sekali lagi. Apa hukumnya mengangkat kedua tangan dan berdoa setelah pelaksanaan sholat? Al-jawab, maka jawabannya, kata beliau, laisa minal masyru' annal insana idza atamma shalah. Beliau mengatakan bukan termasuk perkara yang disyariatkan. Laisa minal masyru' annal insan idza atamma shalah. Seseorang jika dia telah menyempurnakan sholat, yakni dia telah menyelesaikan sholatnya, rafa'a yadaihi wa da'a, kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Kata beliau rahimahullah, ini bukan termasuk perkara yang disyariatkan. Sementara kita tahu mengangkat tangan ketika berdoa termasuk adab yang baik, la syak fih, tidak ada keraguan padanya. Bahkan termasuk salah satu faktor yang mendukung terkabulnya doa. Dalam sekian banyak hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hal tersebut. Innallaha hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha malu lagi Maha dermawan. Yastahi min abdihi, Allah Subhanahu wa taala merasa malu dari hambanya. Idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Tatkala ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kedua tangan tersebut dalam keadaan kosong, lagi hampa. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan seseorang yang mengangkat kedua tangannya ketika berdoa untuk kemudian tidak dikabulkan doa tersebut. Sehingga hadis ini memberikan sebuah faedah bahwa seorang muslim disunahkan, dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Dan kita ingat pula hadis yang berkisah tentang seorang lelaki yutilus safar yang mengadakan perjalanan sangat jauh dalam keadaan tubuhnya penuh dengan debu, rambutnya kusut. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit, ya Rob, ya Rob, memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa doa hamba tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memiliki beberapa mawani,
dia memiliki beberapa hal yang membuat doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyrabuhu haram, malbasuhu haram. Dalam keadaan dia makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Fa anna yustajabulah. Lalu bagaimana bisa orang yang seperti itu akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ala kulli hal, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah disunahkannya untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Namun ternyata adab tersebut tidak bisa diperlakukan secara mutlak dalam semua kondisi, dalam semua kesempatan. Nah, di antaranya adalah setelah selesai pelaksanaan sholat. Tidak disyariatkan, tidak dianjurkan seseorang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Jadi perlu kita garis bawahi pembahasan ini, berdoa dengan mengangkat kedua tangan setelah pelaksanaan sholat. Wa idza kana yuridu ad-du'a fa inna ad-du'a fi shalah afdal min kaunihi yad'u ba'da an yansarifa minha. Kata beliau, dan jikalau dia hendak berdoa, fa inna du'a fi shalah, maka sungguh doa dalam salat, doa ketika salat afdal, itu lebih utama min kaunihi yad'u ba'da an yansarifa minha, lebih afdal, lebih utama daripada dia berdoa setelah selesai pelaksanaan sholat. Beliau di sini memberikan solusi kepada kita, tidak hanya sekedar menyampaikan hukumnya saja, tidak sebatas melarang dari perbuatan tersebut, tapi lebih dari itu beliau memberikan jalan keluar kepada kita. Bagaimana solusinya? Kata beliau, jika seseorang hendak berdoa, maka lebih afdal untuk memanjatkan doa tersebut dalam pelaksanaan sholat daripada dia memanjatkannya setelah pelaksanaan sholat. Apa dalilnya? Kata beliau, walihada arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa dzalik. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan kepada hal itu. Beliau memotivasi para sahabat untuk melakukannya. Fi hadits Ibnu Mas'ud hina dzakara tasyahhud, yaitu dalam hadisnya Ibnu Mas'ud tatkala beliau menyebutkan tentang tasyahud, yakni sebelum salam. Kata Nabi alaihi wasallam dalam hadis tersebut, "Tsumma liyatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia memilih minal mas'alati ma syaa. Dia memilih permohonan atau permintaan sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini disunahkan, dianjurkan bagi seorang muslim yang sedang melaksanakan sholat sebelum salam. Dipersilahkan baginya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendaknya. Boleh dengan membaca doa-doa yang warid dari Nabi alaihi wasallam, sebagaimana telah kita hafal bersama, Allahumma hasibni hisaban yasira, misalnya, atau doa-doa yang semisalnya, dan juga doa-doa yang sesuai dengan keinginan kita, tentunya dengan lafaz bahasa Arab sesuai dengan kebutuhan kita. Allahumma rzuqni rizqan hasana, seorang yang membutuhkan rezeki misalnya, maka dia berdoa sesuai dengan keinginannya. Ya Allah,
berilah aku rezeki yang baik. Dan begitu seterusnya. Masing-masing sesuai dengan keinginannya, dipersilahkan. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru ad-du'a. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud. Fa'aksiru du'a, maka perbanyaklah doa, kata Nabi alaihi wasallam. Ini disunahkan ketika dia sedang sujud dalam pelaksanaan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Disunahkan untuk memperbanyak doa. Nah, dari hadis-hadis semacam ini dan yang semisalnya, ulama pun beristidlal. Mereka mengambil sebuah kesimpulan bahwa secara umum, secara global, doa yang dipanjatkan ketika sholat itu lebih afdal, lebih utama daripada memanjatkan doa tersebut di luar pelaksanaan sholat. Kemudian beliau mengatakan, wa amma ma yaf'aluhu ba'dul 'amah, adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang awam, min kaunihim kullama sallau tatawu'an rafa'u aydiyahum, yang mana mereka setiap kali selesai melaksanakan sholat sunnah, rafa'u aydiyahum, mereka pun kemudian mengangkat tangan-tangan mereka, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai sholat sunnah. Hatta inna ba'dahum takadu takul innahu lam yada'u. Kata beliau di sini sedang mengisahkan kepada kita tentang sebuah realita yang benar-benar terjadi. Kata beliau, sampai-sampai sebagian dari mereka hampir bisa engkau katakan innahu lam yada'u, sesungguhnya dia itu belum berdoa. Kenapa demikian? Kata beliau, li'annaka tarahu tuqamus shalah, karena engkau melihat orang tersebut tuqamus shalah, ketika qomat dikumandangkan, ketika sholat ditegakkan, yakni ketika iqamah dikumandangkan. Wa huwa fi tasyahhud min tatawu'ih, dalam keadaan dia sedang melakukan tasyahud dalam sholat sunnahnya, yakni ketika dalam sebuah pelaksanaan sholat berjamaah di sebuah masjid, dia mengerjakan sholat sunnah, kemudian tiba-tiba datang imam masjidnya dalam kondisi dia sedang melakukan tasyahud yang terakhir, kemudian dikumandangkanlah iqamah. Kata beliau, faidha sallama rafa'a yadayhi raf'an, tatkala dia telah salam, rafa'a yadayhi raf'an, dia pun langsung mengangkat kedua tangannya. Dalam keadaan seperti itu dia masih menyempatkan diri untuk mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu wallahu a'lam raf'u mujarrad, kata beliau, yang demikian itu seolah-olah wallahu a'lam sekedar mengangkat tangan semata, artinya tidak sampai bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa tidak, imam datang, qomat telah dikumandangkan, dia belum selesai dari tasyahudnya, setelah salam langsung dia dengan spontanitas mengangkat kedua tangannya, langsung kemudian dia berdiri dan masuk ke dalam shaf. Ya, ini waktu yang sangat singkat sekali dia manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga pantas kalau Syekh mengatakan, bisa dikatakan atau bisa dipastikan bahwa dia tidak berdoa dalam keadaan seperti itu, sekedar mengangkat kedua tangan semata, karena waktu begitu singkat. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan orang seperti itu. Setelah selesai sholat sunnah, dia mesti berdoa. Sampai-sampai dalam kondisi demikian dia masih menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma massaha wajhah. Kemudian lebih dari itu, dia mengusap kedua wajahnya, mengusap wajahnya. Setelah selesai berdoa, dia mengusap wajahnya. Ini juga termasuk adab yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Mengusap wajah setelah selesai berdoa. Dan ulama mengatakan bahwa hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk beramal. Memang ada khilaf di antara ulama terkait dengan mengusap wajah setelah selesai berdoa. Ada sebagian ulama yang mensahihkan hadisnya, seperti Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram, kemudian sebagian ulama yang lainnya. Namun wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih adalah hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang lemah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah telah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat mendetail, dengan sangat terperinci dalam beberapa kitab beliau, yang kesimpulannya seluruh hadis-hadis terkait dengan permasalahan ini adalah hadis-hadis yang dhaifah, hadis-hadis yang lemah. Sampai-sampai Al-Izz Ibnu Abdissalam, dia mengatakan, la yamsahu wajahahu biyadaihi akibat doa illa jahil. Kata beliau, tidaklah ada seseorang yang mengusap wajahnya biyadaihi dengan kedua tangannya akibat doa, setelah berdoa, illa jahil, melainkan dia adalah orang yang jahil. Ini pengingkaran yang begitu keras dari sebagian ulama terkait dengan perbuatan tersebut. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan dan memvonis perbuatan itu termasuk bid'ah. Termasuk bid'ah. Kullu hadza muhafadhatun ala hadha du'a. Kata beliau, apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah sebagai upaya untuk menjaga doa yang senantiasa dia lakukan setelah sholat sunnah, alladzi yadhunnuna annahu masyru', yang dia sangka doa tersebut adalah doa yang disyariatkan. Ia menyangka bahwa perbuatan itu disyariatkan, disunahkan atau dianjurkan. Wa huwa laisa bimasyru', padahal perbuatan yang seperti itu tidak disyariatkan, tidak disunahkan. Fal muhafadatu alaih ila hadzal hadd yu'tabaru minal bid'ah. Dan kesimpulannya, kata beliau di akhir paragraf, penjagaan terhadap doa setelah pelaksanaan sholat sunnah ila hadzal hadd, sampai tingkatan seperti ini, yu'tabaru minal bid'ah, tergolong sebagai bid'ah. Yani sangat luar biasa antusias orang tersebut untuk menjaga pelaksanaan doa setelah sholat sunnah. Sampai-sampai dalam kondisi seperti itu dia masih menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun hanya dengan sekedar mengangkat kedua tangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena tadi sudah terbiasa dengan perbuatan seperti itu, sudah terkondisi dengan kebiasaan seperti itu, sehingga otomatis dengan spontanitas setelah selesai pelaksanaan sholat sunnah dia mengangkat kedua tangannya. Kata Syekh, kalau sampai tingkatan seperti ini, sampai level seperti ini, maka sudah termasuk bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik.
Dan sebagai tambahan faedah, sebagian ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz rahimahullah dalam majmu' fatwa beliau menjelaskan bahwa berdoa dengan mengangkat kedua tangan setelah pelaksanaan sholat sunnah itu diperbolehkan, tapi dengan syarat, kata beliau, dengan syarat jangan sampai menjadi rutinitas, jangan sampai menjadi kebiasaan. Boleh kalau sesekali dilakukan, kata beliau rahimahullah. Dan kalau seseorang merutinkannya, senantiasa berdoa dengan mengangkat kedua tangan setelah sholat sunnah, apakah sholat duha, sholat lail, sholat tahajud, atau yang lainnya, maka pelakunya bisa terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Persis seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh berdoa dengan mengangkat kedua tangan setelah sholat sunnah, tapi ingat, sifatnya hanya insidentil. Boleh dilakukan kalau sesekali, jangan terus menerus dan dijadikan sebagai rutinitas. Nah, ini pembahasan terkait dengan berdoa setelah pelaksanaan sholat sunnah. Adapun setelah pelaksanaan sholat wajib, maka hukumnya lain. Para ulama atau bahkan sebagian besar ulama mengatakan bahwa perbuatan seperti ini termasuk bid'ah. Berdoa dengan mengangkat kedua tangan setelah sholat wajib. Mayoritas para ulama mengatakan itu termasuk bid'ah, tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya. Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah memberikan keringanan, silakan berdoa setelah pelaksanaan sholat wajib, tapi jangan dengan mengangkat kedua tangan. Jangan dengan mengangkat kedua tangan. Itu pun dipanjatkan setelah selesai berzikir. Zikir yang biasa kita amalkan setelah selesai sholat wajib. Demikian dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Baik dilakukan secara insidentil, sesekali, apalagi secara terus menerus, tidak ada asalnya, tidak ada landasan hukumnya. Nah, jadi perlu dibedakan antara keduanya. Keduanya memiliki hukum yang berbeda.